Assalamualaikum warahmatullahi sabar. Pindahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya M. Irfan Bahtiar Sibron dengan NPM 2211031103. Saya Siva Atika Rifda, NPM 2211031122. Nama saya Ronovan, NPM 22510310228. Perkenalkan, nama saya Bibi Destia Wanmini Susanto, NPM 2251031031036. Perkenalkan, nama saya Anissa Karina dengan NPM 2251031038. Pertama, saya akan menjelaskan definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Sedangkan wirausahawan adalah seorang yang tidak hanya mengejar atau memperhatikan laba, tetapi juga memperhatikan value added. Bentuk-bentuk kewirausahaan. Satu, dikelola oleh diri sendiri. Dua, dikelola oleh orang lain. Tiga, patungan. Etika dan norma serta surat izin. Etika dan norma kewirausahaan. Satu, jujur. Dua, bertanggung jawab. Tiga, menepati janji. Manfaat etika. Satu, persahabatan dalam pergaulan. Dua, menyenangkan orang lain. Tiga, membujuk pelanggan. Ciri-ciri usaha yang berhasil. Satu, memiliki visi dan misi yang jelas. Dua, inisiatif dan selalu proaktif. Tiga, berorientasi pada prestasi. Jenis izin usaha. Satu, surat izin usaha perdagangan. Dua, surat izin usaha industri. Tiga, izin domisili. Empat, izin mendirikan bangunan. Lima, izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha. Dokumen yang diperlukan. Satu, tanda daftar perusahaan. Dua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tiga, bukti diri seperti KTP, KK, dan lain-lain. Karakteristik bisnis. Definitif. Harus memiliki batasan, masukan, dan pengeluaran yang jelas. Urutan. Harus berurutan sesuai waktu dan ruang. Pelanggan. Seseorang yang membeli produk kita. Nilai tambah. Harus memberi nilai tambah pada penerima. Keterkaitan. Tidak dapat berdiri sendiri. Fungsi silang, suatu proses umumnya walaupun tidak diwajibkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ronovan. Jenis-jenis kewirausahaan ada 4. Yang pertama, kewirausahaan bisnis kecil. Bisnis yang dijalankan secara hati-hati. Yang kedua, ada usaha rintisan. Usaha yang pemilik usahanya lebih yakin bahwa bisnisnya dapat berkembang. Yang ketiga, ada usaha besar. Usaha yang memiliki banyak pesaing serta wajib melakukan inovasi secara rutin. Yang keempat, ada kewirausahaan sosial. Merupakan jenis usaha non-profit yaitu usaha biasa atau gabungan keduanya. Karakter entrepreneur. Yang pertama, ada open mind, berpikir terbuka karena mereka mencari hal yang diinginkan. Yang kedua, disiplin, tidak pernah kehabisan waktu karena selalu menunda kegiatan. Yang ketiga, hemat, tidak menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan pribadi. Yang keempat, hidup sehat. Hidup sehat akan membuat pikiran jernih, hati tenang, dan emosi yang stabil. Yang kelima, ada spiritual, selalu taat kepada Tuhan sebab tidak ada kesuksesan tanpa campur tangannya. Yang terakhir, suka berbagi. Apabila banyak berbagi, maka semakin banyak rezeki dan juga semakin banyak inspirasi. Manfaat serta peran wirausahawan. Yang pertama, manfaat wirausaha. 1. Memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan usahanya. Kedua, meningkatkan pembangunan lingkungan masyarakat. Ketiga, memberi contoh sikap kerja keras. Keempat, tidak terikat waktu oleh orang lain. Kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Keenam, menunjukkan kemampuan memimpin. Ketujuh, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama, menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Keempat, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kelima, memberikan devisa bagi negara. Keenam, muncul investasi dalam negeri. Ketujuh, memberikan penghasilan kepada pemerintah berupa pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terdapat 4 proses kewirausahaan. Yang pertama yaitu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Kedua, mengembangkan ide usaha yang baik. Ketiga, membuat ide menjadi sebuah usaha. Dan yang terakhir, menjalankan dan mengembangkan usaha. Our business, ide usaha. Setelah kami diskusikan, kami memutuskan untuk memulai bisnis pakaian golf. Pakaian golf tersendiri merupakan barang yang secara umum digunakan saat melakukan olahraga golf, bisnis golf. Bisnis ini kami namakan reverse golf. Alasannya, pertama, baju golf masih belum banyak diperjualbelikan khususnya di daerah Lampung. Sehingga itu merupakan menjadi alasan pertama kami mengapa ingin menjual baju golf ini agar orang-orang itu kenal dengan olahraga golf lebih luas. Yang kedua, manfaatnya itu mengubah stigma masyarakat bahwa bermain golf itu memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga dengan kami membuat usaha ini membuat masyarakat memikir, oh ternyata barang-barang golf ini nggak semahal yang kita pikirin loh. Terus yang kedua itu ada memajukan dan memperluas olahraga golf. Karena dapat diketahui golf sendiri masih kurang dikenal masyarakat khususnya daerah Lampung. Apa sih peluang dan ancaman yang bakal kita lakukan dalam melakukan bisnis ini? Peluang pertama itu saat ini di Bandar Lampung belum ada brand khusus yang menjual pakaian golf dengan harga yang terjangkau, sehingga persaingan masih sempit dan kami dapat memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menguasai pasar. Dan ancaman yang akan kami hadapi ialah olahraga golf Bandar Lampung ini adalah olahraga yang masih dalam tahap perkembangan dan merupakan brand lokal pertama yang membuka pasar di daerah ini, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar untuk mencapai target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya. Pertama, kita membutuhkan biaya produksi yang terdiri dari satu konveksi sebanyak 30 unit, di mana per unitnya seharga 110.000, sehingga dananya adalah 3.300.000. Kedua, ada packaging yang terdiri dari plastik ziplock dan plastik iuran masing-masing berjumlah 100 unit, stiker 300 unit, dan flyer 100 unit. Harga dari plastik ziplock tersebut per unitnya ada 1.800, sedangkan harga per unit plastik iuran ada 1.500, harga per unit stiker ada 800, dan harga per unit flyer ada 300, di mana biaya akhirnya berjumlah 600.000. Ketiga, ada desain yang terdiri dari stiker sejumlah 1 unit, baju 2 unit, dan plastik 1 unit, di mana harga per unitnya masing-masing 250.000, sehingga harga akhirnya adalah 1 juta. Total dari biaya produksi tersebut adalah 4.900.000. Yang kedua, ada biaya marketing yang terdiri dari satu, sewa tempat yang berjumlah 1 tempat, di mana harganya adalah 700.000. Yang kedua, ada fotografer yang akan kami sewa seharga 500.000. Total dari biaya marketing tersebut adalah 1.200.000. Terakhir, ada biaya operasional yang terdiri dari biaya pengiriman sebanyak 1 kali. Harga per kegiatannya adalah 250.000, sehingga total dari biaya operasional itu adalah 250.000. Modal yang dibutuhkan. Modal keseluruhan yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini yaitu sebesar 6.350.000. Penentuan harga jualnya yaitu dengan cara total biaya dibagi hasil produksi. Total biaya kita ketahui seharga 6.350.000 dan jumlah pakaian yang ingin kami produksi yaitu sebanyak 30, di mana biaya akhirnya seharga 212.000. Harga pokok produksi yaitu harga penentuan harga jual ditambah keuntungan, di mana nilai harga akhirnya adalah 250.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada bisnis model kanvas.
terdiri dari customer segments, yaitu seorang pelanggan yang akan dilayani oleh perusahaan. Lalu ada value proposition, rangkuman alasan utama mengapa pelanggan membeli produk perusahaan. Lalu channel, tempat untuk memasarkan produk perusahaan. Customer relationship, hubungan pelanggan yang berguna untuk memberi reward kepada pelanggan. Revenue stream, arus pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang dengan sukses ditawarkan. Key resource, aset yang diperlukan untuk menyediakan dan menghasilkan elemen perusahaan. Key activities, activities yang digunakan untuk mempertahankan value proposition. Key partners, 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang menguntungkan. Cost structure, struktur biaya yang mempresentasikan semua uang yang digunakan dalam bisnis. Lalu di dalam business model canvas, yang pertama customer segments, yaitu orang yang berkecimpung dalam olahraga golf. Lalu value proposition, menghasilkan produk yang harganya terjangkau, menghasilkan produk berkualitas tinggi, motif pakaian yang tidak monoton, pelayanan yang baik. Lalu di channels, media sosial seperti Instagram dan TikTok, marketplace, website resmi. Lalu customer relationship, memberikan diskon, mengadakan giveaway, menyediakan program membership. Lalu ada key activities, survei pasar, proses produksi, membuat platform online, promosi menggunakan media sosial. Lalu key partners, supplier, di supplier ada Kenito dan Nutmeg. Lalu pemasaran offline, driving range Malahayati dan Sukarame. Pemasaran online yaitu Tokopedia, Shopee, Instagram. Ekspedisinya JNE dan JNT. Lalu ada revenue streams-nya mengandalkan sumber utama dari penjualan produk. Cost strukturnya biaya produksi sebanyak 77,1%, biaya marketing sebanyak 18,8%, dan yang terakhir biaya operasional sebanyak 4,1%. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan nggak ngomong.